Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pawon SA. Kali ini Pawon SA akan berbagi resep cara membuat kek karamel atau bolu sarang semut yang full bersarang sampai atas, tanpa mixer, tanpa oven. Penasaran kan? Langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara membuatnya. Let's go! Ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan: 350 gram gula pasir, 200 ml air panas, 100 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu, 5 butir telur, 1 sendok teh baking soda, 3 saset susu kental manis coklat, 200 gram margarin cair. Pertama-tama kita akan bikin karamelnya dulu. Kita panaskan panci dengan api sedang cenderung ke kecil. Kita tuangkan gulanya, tunggu sampai gulanya itu berubah warna coklat. Nah, seperti ini, sudah warna coklat seperti ini, kita aduk-aduk pakai sutil kayu atau chopstick ya, dari kayu. Jangan dari plastik, nanti meleleh. Seperti gulanya itu meleleh. Nah, gulanya kita aduk-aduk ya, biar tidak gosong dan tidak pahit. Kita aduk sampai dia itu meleleh seperti di dalam video. Dia akan berubah warna ke pekat ya, coklat pekat gitu. Nah, ini sudah meleleh semuanya. Kita akan tuang air panasnya. Nah, 2 kali ya, separuh dulu air panasnya dituangkan, terus kemudian kita aduk-aduk, kita tuangkan lagi. Saya menggunakan air panas ini biar melelehnya itu cepat. Kalau menggunakan air dingin, dia itu nanti akan kayak membeku lagi gitu kan. Terus kita harus lelehkan lagi. Jadi pakai air panas itu lebih cepat. Oke, ini bahan-bahan keringnya kita jadikan satu: tepung terigu, tepung tapioka, 1 sendok teh baking soda. Nah, ini saya aduk pakai balon Vicks aja biar tercampur rata ya. Kalau mau diayak juga boleh. Kalau saya cukup diaduk aja gini sudah oke. Nah, di tempat lain kita siapkan 5 butir telur, 3 saset susu kental manis coklat. Mau pakai susu kental manis putih juga boleh, terserah, optional ya. Bisa coklat dan bisa putih. Kita aduk. Saya akan menggunakan balon Vicks spiral seperti ini ya. Kita kocok sampai kuning telur dan susu kental manisnya itu agak sedikit mengembang. Pakai balon Vicks spiral ini itu lebih bagus ya, sarangnya itu lebih lembut daripada kita pakai mixer. Kalau pakai mixer terus sarangnya itu lebih gede-gede. Tapi kalau pakai balon Vicks spiral itu sarangnya itu lebih lembut dan lebih kecil-kecil lagi kayak sarangnya Bika Ambon gitu ya. Nah, setelah telurnya kita kocok mengembang, kita tuangkan bahan kering dan bahan basahnya. Ini 3 tahap ya. Ini tahap pertama, tepung dan karamelnya kita tuangkan, kita aduk pakai balon Vicks ya, jangan pakai yang balon Vicks spiral. Nanti tepungnya bertaburan kemana-mana, pakai balon Vicks biasa aja. Kita campur sampai tepung dan karamelnya tercampur rata. Ini yang kedua kalinya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata lagi. Jangan sekali tuang ya, harus bertahap. Oke, ini yang terakhir, yang ketiga. Kita tuangkan tepung dan karamelnya semuanya. Oke, kita aduk lagi sampai dia itu tercampur rata. Nah, oke, sudah tercampur rata itu saya akan gunakan balon Vicks spiral lagi, kita kocok lagi ya sebentar.
Sebenarnya semakin dikocok itu semakin, sarangnya itu lebih lembut lagi, lebih bagus lagi ya. Nah, kemudian kita campurkan, margarin cairnya yang sudah didinginkan ya. Kita kocok lagi sebentar. Oke, ini kita siapkan loyang. Ini tulbannya itu yang seperti ini ya, yang bukan bongkar pasang ya. Kalau yang bongkar pasang itu buat sifon. Ini sudah saya olesin margarin dan tepung terigu biar tidak lengket nanti cake-nya. Bisa juga diolesin dengan minyak carlo ya. Oke, kita tuangkan semuanya. Nah, ini dia pengganti ovennya. Ini saya pakai wajan, terus kita alasin pakai, besi ya. Kita alasin, jangan menempel di wajannya. Jadi dia itu kayak di steam tapi tidak pakai air ya. Terus atasnya itu saya kasih, cup ya yang dari aluminium. Itu buat suhu panasnya itu tidak keluar, stabil di dalam gitu, biar bentuk atau sarangnya itu berbentuk ya. Sarangnya itu berbentuk bagus di dalam. Kalau panasnya itu stabil, pakai api yang kecil banget ya. Apinya harus kecil banget. Nah, kalau kita, tekan gitu sudah tidak lengket di tangan, itu berarti sudah matang. Dan ini sudah matang. Kita sisir pinggirnya biar dia itu, mudah untuk dilepaskan. Kita sisir pinggirnya pakai spatula gitu. Ini masih panas banget loh ya, hati-hati. Kita goyang-goyangkan gitu. Biar mudah lepas. Oke, kita balik. Slup. Meluncur bebas dia. Tuh kan mulus banget kan? Nah, ini dia. Tunggu benar-benar dingin baru dipotong ya. Dan ini tuh rasanya enak banget. Nah, ini dia hasilnya. Sekian dulu resep dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.